Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita selebritas bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik mengenai selebritas tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritas selengkapnya. Haji Faisal ingin jaga jarak dengan Dodi Sudrajat. Ayah mendiang Bibi Ardiansyah, yakni Haji Faisal, menanggapi keinginan pihak mediasi dari pihak Dodi Sudrajat dengan cara dingin. Mertua Vanessa Angel itu mengaku tidak bisa begitu saja menerima yang diucapkan Dodi Sudrajat di masa silam. Haji Faisal mengklaim merasa terluka dengan beberapa perkataan dan perbuatan besannya itu sebelumnya. Jika memang dirasa perlu, Haji Faisal tidak masalah jika jaga jarak untuk sementara waktu, bukan tanpa alasan. Pria asal Padang itu tak mau masalah yang berguling dengan Dodi Sudrajat berhenti di mulut saja. Diberitakan sebelumnya ayah Vanessa Angel mengaku bersedia menurunkan ego demi melepas rindu dengan bertemu cucu tercintanya yakni Galaskai. Kunjungan kediaman Haji Faisal pada 16 Januari 2022 disebut Dodi Sudrajat sebagai upaya awal untuk beriktikat baik memulai mediasi. Meski memang yang Dodi Sudrajat harapkan di hari itu belum terwujud. Diketahui Faisal dan Dodi Sudrajat masih memperebutkan hak asuh dan perwalian Gala yang terus berlangsung di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Komisi Nasional Perlindungan Anak pun sampai turun tangan hingga bersedia menjadi saksi ahli persidangan tersebut. Berikut wawancara dengan Haji Faisal. Luar kalau ada yang mempertanyakan itu, saya inginnya agar semuanya itu tuntas, dia terjawab ya, semua persoalan. Soalnya kenapa? Kita nggak bisa menyelesaikan persoalan ini di mulut saja, di hati pun harus kita selesaikan agar klop. Makanya kata orang sesuatu yang akan kita lontarkan itu harus kita pertanggungjawabkan. Jadi saya mau apapun yang keluar selama ini, apapun yang dipajang selama ini, apapun yang digembar-gemborkan selama ini, ya ingin saya disampaikan, dijabarkan ke saya alasannya. Itu mau saya agar tidak terjadi kesalahsangkaan. Secara kan proses pengadilan juga ya, itu pasti lebih objektif lah nanti yang menilainya ya Pak Haji ya? Ya di pengadilan ya tentu akan objektif. Namun jawaban ke pengadilan dengan jawaban ke saya tentu akan berbeda. Oke. Tadi kan sebentar lagi mau acara 100 harian Vanessa nih sama Bibi. Itu kira-kira persiapannya apa aja Pak Haji? Akan kami libatkan dari pihak sana juga kan Pak? Untuk 100 hari ya enggak, kita melibatkan sih. Mau diadainnya di rumah atau? Itulah sedang dalam pembicaraan. Dalam minggu inilah keputusan. Kira-kira 100 hariannya apa? Tanggal 12. Tanggal 12 bulan ini? Iya. Tanggal 12 bulan Februari. Kira-kira persiapannya mungkin yang udah disiapin apa aja Pak Haji? Persiapannya baru di atas kertas saja. Ini yang mau diadakan ini tapi pelaksanaannya apa? Belum ada yang jadi. Nah, jadi kita menunggu, kan waktu masih ada, masih lebih 2 minggu lagi kan? 2 minggu lagi. Bareng sama teman-temannya dari Vanessa lagi kah yang kayak kemarin 7 harian, 40 harian kan juga ada sekitar cukup bantu. Ya, biasanya teman-teman itu tanpa kita beritahu, biasanya kalau dia tahu dia akan WA kita. Berita selanjutnya, kesedihan Nurul Arifin melepas kepergian putrinya. Kesedihan masih dirasakan politikus dan mantan artis Nurul Arifin usai kepergian Maura Magnalia. Diketahui Maura Magnalia Madriratri dinyatakan meninggal dunia pada Selasa 25 Januari 2022 pada pukul 5:37 waktu Indonesia Barat. Menurut Mayong sang ayah, Maura mengalami henti jantung. Pada subuh Maura ditemukan di meja makan dengan kondisi tubuh yang sudah dingin. Nurul Arifin masih ingat pesan terakhir putrinya sebelum meninggal. Maura Magnalia sempat ke kamar sang bunda 2 hari sebelum meninggal dunia. Saat itu Maura curhat pada Nurul Arifin, ia mengeluh lelah. Suara Nurul Arifin terdengar bergetar menceritakan curhat Maura
yang mengeluh lelah untuk memenuhi harapannya. Mendengar curhat sang putri, saat itu Nurul berusaha menenangkan Maura Magnalia. Bukan hanya itu, Nurul Arifin juga mengungkapkan quality time terakhir bersama Maura Magnalia. Nurul Arifin menduga Maura Magnalia ikut terdampak masa pandemi COVID-19 yang mewabah di Indonesia. Nurul Arifin juga mengungkapkan akibat dari pandemi COVID-19 terhadap anaknya. Berita selanjutnya, hubungan Fuji dan Tarik Halilintar dapat banyak dukungan. Ayah mendiang Bibi Ardiansyah, yakni Haji Faisal, menanggapi soal hubungan Fuji dan Tarik Halilintar yang sudah dapat lampu hijau dari Atta Halilintar. Menurut Haji Faisal, ia tidak mempermasalahkan jika memang Fuji ingin bergaul dengan siapa saja termasuk Tarik Halilintar. Walau mempersilahkan Fuji untuk bergaul, Haji Faisal menyebut masih jauh untuk putrinya melangkah ke arah yang lebih serius. Mertua Vanessa Angel itu beralasan kalau faktor di luar ekonomi juga harus dijadikan pertimbangan untuk anaknya. Sebagai seorang ayah, pria asal Padang itu memang memendam asa untuk sang putri supaya menyelesaikan pendidikannya terlebih dahulu. Selain itu, Haji Faisal juga ingin adik Bibi Ardiansyah itu juga menekuni karirnya untuk beberapa tahun mendatang. Belum lama ini Atta Halilintar mengungkap dukungan hubungan yang terjalin di antara Fuji dan sang adik yakni Tarik Halilintar. Menilai secara positif, Atta Halilintar memperingatkan Tarik Halilintar supaya mengenal Fuji lebih dulu dan tak melanggar batas wajar. Berikut wawancara dengan Haji Faisal, ayah Fuji. Nah, saya dulu juga begitu dengan mamanya. Mama di mana? Tapi nggak lewat telepon. Kadang ya Telegram, surat. Iya, dengan surat. Saya dulu ke Jakarta kan ngirim surat ke kampung, ya begitu juga saya. Cuman kalau ngelihat kedekatan Fuji sama Tarik sendiri kan makin banyak dibicarakan netizen nih. Pak Haji sendiri responnya gimana sih? Makin banyak mungkin yang nge-DM atau gimana? Buat nanyain tentang lampu hijau, persetujuan atau? Iya sih, memang banyak yang mendm WA saya banyak. Saya hanya berpikiran sejauh ini, atau saya jawab mungkin masih jauh anak saya untuk terlalu ke arah serius mungkin masih jauh. Perlu pikiran saya. Namun tentu mereka yang akan menjalani, tentu mereka yang lebih bisa memutuskan. Kenapa? Pertama, anak saya ini umur baru 19 tahun, kuliah baru 3 semester. Harapan saya memang ingin saya tamat ya. Itu yang pertama. Yang kedua, berkarirlah dulu, umpamanya katakanlah 2 tahun atau 3 tahun ini. Nah, setelah itu nanti ya sudah matang. Ya, soalnya kenapa? Kalau kita mau mengarah kepada keseriusan, itu memerlukan mental dan mental dan ilmu. Karena kalau keseriusan itu namanya kadang-kadang kita mengarungi untuk berumah tangga itu banyak persoalan, bukan duit saja. Kan kita marah untuk berumah tangga itu bukan duit saja. Banyak persoalan-persoalan lain yang menopang di situ. Kalau kita tidak siap mental, tidak siap semuanya, ya kadang-kadang untuk bertahannya agak sulit. Jadi bagi saya sih, saya mengajarkan anak saya tetap seperti itu. Matang dulu, bergaullah. Asal dengan batas-batas yang wajar dan pantas. Yes. Kalau sering ada curhat nggak sih dari Fuji ke Pak Faisal sendiri? Kayak ngomong, maksudnya kayak, tadi aku begini main sama Tarik atau seperti apa, cerita-cerita dari Kak Fujinya sendiri? Cerita dari siapa? Curhat dari Fuji. Enggak. Kalau saya sih anak saya jarang curhat soal asmara. Kenapa? Karena Berita selanjutnya datang dari Jering SID yang rindu dengan sang istri. Jering SID mengungkap perasaannya jelang sidang atas kasus dugaan pengancaman terhadap Adam Denny di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa 25 Januari 2022. Diakuinya saat ini ia rindu dengan Nora Alexandra, istrinya. Sebab Nora Alexandra belum datang menjenguknya di penjara. Jering menambahkan jika Nora adalah perempuan yang membuatnya kuat untuk menjalani kasus yang tengah menjerat dirinya hingga kini. Ditegaskan Jering,
Peran Nora dalam kehidupannya sangat besar untuk terus bisa menjalani proses hukum terhadap laporan yang dilayangkan pegiat sosial media Adam Denny. Tak hanya Nora, penggemar grup bandnya Superman Is Dead juga turut mendukung Jering dalam menghadapi jalanan ke proses hukum. Sebagai informasi tambahan, Adam Denny melaporkan Jering SID ke Polda Metro Jaya pada 10 Juli 2021 lalu atas kasus dugaan pengancaman. Adam Denny merasa kehidupannya terancam usai dirinya menerima ancaman dari Jering SID. Amarah Jering kepada Denny karena ia menuduh Denny menghilangkan akun Instagramnya. Ia mengaku selain menerima ancaman, dirinya juga diduga mendapati caci maki oleh Jering SID. Atas perlakuannya tersebut, Jering SID dijerat dengan pasal-pasal yang terkandung dalam UU ITE dengan ancaman hukuman selama 6 tahun kurungan penjara. Berikut wawancara dengan kuasa hukum Jering. Sebelum masuk ruang sidang tadi Jerry nyinggung soal rasa rindu sama Nora, Pak. Itu gimana menurut Pak? Yang kedua juga bahwa dia tidak takut juga dengan badannya yang gede ya. Kenapa? Rasa rindu. Iya, katanya dia Jerry rindu sama Nora atau gimana? Menurut pengamatan Pak Sugeng sekarang? Ya itu menurut saya kondisi yang wajar ya. Suami yang sudah tidak lama bertemu dengan istrinya, tetapi juga terpisah jarak yang jauh, itu saya rasa wajar. Tapi kan kondisinya Jering kita lihat dia mampu mengatasi kondisinya itu stabil ya, bisa dilihat oleh teman-teman wartawan ketika dia diwawancarai dan ditanya ya. Jadi tidak ada problem lah, itu dia bisa atasi ya. Rasa rindu karena jarak yang jauh ya. Pak Sugeng, berarti ini penegasan aja Pak, berarti tadi ada celah sedikit di pasal 29 terkait dengan hasilnya. Laporan penganiayaan yang menjerat Marisha Icha dihentikan. Selebgram Medina Zain dan Marissa Icha melakukan aksi saling lapor ke pihak berwajib. Tuduhan yang mereka layangkan pun sama, yakni pencemaran nama baik dan penghinaan. Marisha Icha melaporkan Medina Zain ke Polda Metro Jaya pada 5 September 2021 lalu. Laporan itu merupakan buntut unggahan Medina Zain soal perkataan yang kurang baik. Tudingan soal perkataan yang dilontarkan dari Medina Zain ke Marisha Icha, menurut pengacara Marisha Icha disebut tidak berdasar. Dalam laporan tersebut, Medina Zain disangkakan pasal 310 dan 311 KUHP dan atau pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE. Sementara Medina Zain didampingi pengacaranya yakni Jamaluddin Kudobon melaporkan Marisha Icha ke Polda Metro Jaya Jakarta Selatan pada Rabu 5 Januari 2022 sore. Tuduhannya yakni pencemaran nama baik dan penghinaan. Laporan ini dibuat karena Marisha Icha beberapa waktu lalu memposting di Instagram Story yang mengatakan kalau Medina Zain tidak memiliki prestasi selama menjalani hidup. Tak hanya itu, Marisha Icha juga dilaporkan oleh Medina Zain atas dugaan penganiayaan terhadapnya. Namun, laporan Medina Zain di Polres Jakarta Selatan terhadap Marisha Icha atas dugaan penganiayaan sudah diproses. Hasilnya adalah laporan tersebut dihentikan lantaran tidak ditemukannya fakta penganiayaan yang dilakukan oleh Marisha Icha. Hal tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diberikan seperti rekaman CCTV. Berikut wawancara dengan Marisha Icha yang didampingi oleh kuasa hukumnya. Mbak Marisha dan rekan saya Bang Fahmi ingin menyampaikan update terbaru terkait laporan polisi yang dibuat saudari MZ di Polres Jakarta Selatan dan laporan balik yang dibuat Marisha Icha di Polda Metro Jaya. Kemarin di Polres Jakarta Selatan telah diperiksa saya selaku saksi, Marisha Icha selaku terlapor, didampingi Bang Fahmi selaku kuasa hukum untuk memberikan keterangan di Polres Jakarta Selatan. Bang Fahmi lanjutin. Ya. Jadi gini, terkait dengan laporan MZ terhadap Marisha atau Icha mengenai dugaan penganiayaan yang dilaporkan di Polres Jakarta Selatan sudah berproses, dan saat ini kita juga sudah menerima surat penghentian bahwasanya terkait laporan tersebut tidak ditemukan fakta adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Icha atau Marisha. Nah,
Makanya sudah barang tentu karena penyidik Polres sudah memanggil saksi, sudah melihat bukti, sudah melihat CCTV, dan hasil gelarnya tidak ditemukan bukti adanya tindakan kekerasan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua mengenai kasusnya di Polda Metro yang kita laporkan mengenai dugaan adanya laporan palsu. Nah, saat ini baik pelapor, saksi-saksi sudah diperiksa. Kita juga sudah dapat informasi dari penyidik bahwasanya laporan tersebut sudah dilakukan gelar perkara dan statusnya sekarang sudah masuk tahap penyidikan. Nah, tinggal ke depannya kita ikuti prosesnya dan kita harap juga dari pihak MZ supaya kooperatif. Gitu. Kita berharap supaya MZ ini bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya karena konsekuensi laporan itu sudah membawa dampak negatif buat klien kita, buat Marisa yang dianggap seolah-olah mempunyai melakukan kekerasan. Tadi hari ini juga. Baiklah Tribuners, itulah berita selebritas bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang dan sampai jumpa.